Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah masjid yang berbahagia, pertama kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap saat, setiap waktu. Dan juga kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad SAW dan sahabatnya. Bapak Ibu jemaah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan ikhlas beribadah. Ini juga masih ada kaitan dengan pengajian kita sebelum ini tentang la ilaha illallah, akidah dan tauhid yang mengesahkan Allah atas segala hal, termasuk ibadah, pekerjaan, kegiatan dan kehidupan kita untuk kemuliaan Allah. Segalanya Allah kita jadikan rujukan, tempat tujuan, tempat harapan, tempat tujuan yang kita ingin capai. Kenapa kita harus ikhlas beribadah? Jawabannya agar ibadah kita berdampak positif kepada kita. Kita ingin mengerjakan ibadah-ibadah agar ibadah-ibadah itu ada hasilnya kepada kita, ada dampaknya kepada kita. Kalau contoh kita di kantor, kita bekerja dan bekerja, ingin kerja kita ada hasilnya, ingin kerja kita ada dampak positifnya kepada kita. Anak kita belajar menghadapi ujian, tugas-tugas di sekolah, belajar. Tentu harapannya belajar itu akan berdampak positif kepada anak kita. Lulus ujian, diterima di sekolah yang baik, diterima di perguruan tinggi negeri dan sebagainya. Nah, setiap kegiatan tentu kita ingin yang kita lakukan tidak sia-sia. Belajar tapi gak ikhlas, sia-sia belajar. Kerja tapi gak selesai, berantakan, kacau, berarti gak berdampak kerja. Ibadah dikerjakan, sholat dikerjakan, puasa dikerjakan, tapi dampaknya gak ada, targetnya gak ada, tujuannya gak kesampaian, sia-sia juga ibadah. Mereka tidak mencatat. Misalnya kita berbicara kegiatan ibadah, berpuasa, apa targetnya? Alhamdulillah bersyukur rajim, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya kita berpuasa takwa. Takwa tujuan targetnya. Kalau kita bicara targetnya, kita belajar lulus ujian. Targetnya kita puasa bertakwa. Termasuk juga targetnya ibadah-ibadah yang lain juga bertakwa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi target ibadah itu bertakwa.
memperbaiki ibadah-ibadah kita agar ibadah kita betul-betul mencapai tujuan yang kita inginkan. Saya bertujuan ke Bukit Tinggi, tapi nggak jalan-jalan, ya nggak sampai. Tapi lewat Solo, ya tambah jauh, nggak sampai juga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ternyata niat itu penting, dan yang jadi syarat untuk tercapainya ibadah kita pertama yaitu niat yang ikhlas. Rasulullah juga menyebutkan innamal a'malu binniyat. Jadi apa yang kita kerjakan itu tergantung dari apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita maukan. Seperti ketika hijrah Nabi, dia hijrah karena perempuan, dapat perempuannya. Dia hijrah karena apa? Apanya yang dia dapat. Nah, tentu kita ingin ibadah kita mendapatkan ketakwaan. Syaratnya satu di antara beberapa syarat, dan saya hanya ingin menjelaskan yang satu saja, yaitu niat yang ikhlas. Bapak Ibu yang saya hormati, niat yang ikhlas itu mudahnya niat yang murni, niat yang bersih karena Allah saja. Jadi bukan kita sholat karena ingin dilihat orang, berarti tidak ikhlas. Kita puasa karena ingin dilihat orang, karena nggak enak sama orang, karena di kantor semuanya puasa, kalau saya nggak puasa pun nggak bisa makan, udah puasa sekalian. Oh, kita puasa karena semua tetangga puasa. Oh, kita puasa karena keluarga pun semuanya puasa. Jadi lagi puasa, maka orang tersebut puasanya karena selain karena Allah, itu karena orang tadi, maka dia tidak akan mungkin dapat ketakwaan. Bahkan puasa yang dia kerjakan menjadi beban, menjadi masalah bagi yang bersangkutan. Bukan positif dapat, malah negatif dapat. Lapar, haus, letih, lemah, lesu, itu yang didapat karena bukan karena Allah. Ikhlas itu bersih, kholis, ibarat air putih bersih, tidak dicampur dengan yang lain, karena Allah semata. Wa minan nasi may yaslam sahbigo aqwalillah. Jadi mencari ridha Allah, ikhlas. Ila sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi, ikhlas karena Allah, kepada Allah kita tujukan ibadah kita, hidup dan mati kita, rabbil alamin, yang maha. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita jangan termasuk orang yang merugi. Sholat udah makan waktu sekian menit, nggak ada arti, nggak apa-apa. Puasa satu hari pagi sampai sore, nggak dapat apa-apa. Bahkan ada yang pergi haji karena ingin namanya dikasih depannya haji, dapat namanya di depannya haji, tapi tidak haji mabrur. Percuma, uang dah habis, waktu pun habis, tenaga pun habis, tidak ada. Zakat sudah kita keluarkan, disebut-sebut kepada orang lain untuk supaya dia disebut orang hebat dan kaya, hilang pahala, tidak ikhlas. Tapi dia pun tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, karena takut orang nyebut-nyebut dia. Itu pun juga riya. Jadi riya itu lawan ikhlas. Riya itu artinya melakukan sesuatu perintah Allah karena orang riya, meninggalkan perintah Allah karena orang riya. Amal yang menyumbang sebab ikut disambung riya, nah itu justru riya. Apalagi menyumbang karena orang lain.
Tapi dalam beberapa sejarah banyak juga praktek yang sahabat atau nabi atau orang yang menyebutkan amal soleh dia. Boleh. Tapi setelah peristiwa itu selesai dan di pelagaan disampaikan, disebut-sebut kepada Allah. Ada 3 pemuda dulu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam perjalanannya di bukit, kemudian berteduh di sebuah gua tertutup dengan longsor, akhirnya tidak bisa keluar dari gua. 3 pemuda tersebut, masing-masing 3 pemuda ini meminta kepada Allah, ya Allah, aku ini tukang perah sapi, susu sapi. Setiap hari susu ini aku berikan kepada ibuku sebelum aku berikan kepada anak. Kalaulah keikhlasanku memberikan ini kepada ibuku, maka bukakanlah pintu gua ini yang tertutup. Terkabul, buka dikit. Ada lagi 1 pemuda, saya dimajikan, ya Allah, anak buah saya nitipkan uang pada saya. Saya belikan kambing, saya pelihara, dan hasilnya saya berikan semuanya kepada pemuda tersebut, kepada anak buah saya. Tidak ada satupun yang saya potong, maka saya tambah, dan saya lakukan dengan ikhlas. Terbuka lagi pintu uang. Kemudian ketika juga begitu, ketika dia melamar anak kemenakannya yang kaya raya, tidak diterima karena miskin. Tapi pemuda miskin jadi kaya. Ternyata anak tadi minta uang dan dia berpikir mau zinaikan, disuruh oleh wanita itakillah dan tidak jadi zina. Karena Allah ikhlas, tidak jadi. Terbuka akhirnya mereka keluar. Ini sudah selesai semua kegiatannya. Tapi itu barukah menyumbang siapa sapi? Apakah menyumbang? Kalau jadi dia baru sapi. Itu riak jelas. Dan kepada orang lain menyebutnya. Percuma uang sudah keluar, tidak dapat apa-apa. Tapi yang cerita tadi 3 pemuda, dia menceritakan yang sudah terjadi dan minta kepada Allah atas keikhlasan dia, ya Allah, kabulkan doa kita, bukakan pintu doa ini. Dibukakan oleh Allah. Dan ini bisa kita praktekkan Bapak Ibu. Ketika sholat malam, ketika sholat tahajud, kita minta, ya Allah, begitu-begitu, boleh. Utsman bin Affan, khalifah, didemo oleh rakyatnya dengan beragam bentuk kritikan pada waktu itu. Jika jadi khalifah, untuk menundukkan pendemo-pendemo tadi, Utsman pun menyampaikan, dulu kan ketika perang Tabuk besar-besaran dimobilisasi oleh Nabi Muhammad SAW, siapa coba yang penyumbang yang paling besar, mengirim kuda dan sebagainya. Kuda itu seperti Mercy sekali. Disebutkan satu-satu. Siapa yang sahabat dekat dengan Rasulullah? Saya. Siapa yang menyumbang? Saya juga beberapa sekali. Akhirnya pendemo malu sendiri. Ternyata yang didemo itu orang yang sebetulnya lebih jauh, lebih hebat dibanding dia. Bubar. Boleh. Udah lewat terjadi. Bapak Ibu membanggakan kerja Bapak Ibu kepada anak-anak, boleh. Supaya anak termotivasi. Tapi udah kejadian. Itu gak lihat. Nabi Yusuf alaihissalam sama juga. Negara kacau di Mesir. Disebutkan ini Qawiyul Amin. Sungguhnya aku adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Tunjukkan karakternya. Boleh. Bukan lihat. Karena ingin menjadi pemimpin harus Qawiyul Amin, Hafizul Amin, Raufur Rahim. Qawi, fisiknya kuat. Kuat secara kesehatan,
dan juga takat secara ketokohan itu fisik, kowi banget. Dan itu bukan riak. Ketika ingin menjadi pemimpin memang itulah yang dilihat. Seperti dalam beberapa ayat yang saya baca. Nama itu boleh. Tapi kembali kepada tadi, ikhlas dalam rangka ibadah. Perintah dari Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din, hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakat wa dzalika qayyimah. Diperintahkan oleh Allah kita untuk beribadah dengan ikhlas, sholatnya, zakatnya, menjalankan agama ikhlas. Karena Allah semata. Dan ketika kita beribadah itu seperti hanya Allah melihat kita. Huwa ma'akum aina ma kanu wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Inna rabbaka labil mirsad. Allahu bima ta'maluna alim. Ayat-ayat yang saya bacakan menyebutkan Allah melihat kita, apa yang kita kerjakan, maka ikhlaskanlah apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu, ini ada satu contoh ibadah puasa. Tanda orang yang ikhlas. Kerja masuk kantor terlambat. Kenapa terlambat? Puasa jawabnya. Sampai di kantor udah kerja, banyak ngobrol santai. Ditanya oleh atasan, "Bang, udah kerja?" "Aku puasa." Bekerja udah selesai. Ditanya oleh atasan, "Bang, udah selesai kerja?" "Aku sedang puasa." "Lihat udah Pak, aku ke Basomah." Lalu sampai jam pulang ke orang tua, pulang jam. Ditanya, "Bang, pulang sampai?" "Aku sedang puasa Pak." Kalau ada jawaban-jawaban seperti itu dan mengkambing hitamkan puasa, berarti tanda orang tersebut tidak ikhlas berpuasa. Alasan berpuasa itulah yang menjadikan dia tidak bekerja disiplin. Alasan berpuasa pula dia cepat pulang, lambat datang, bekerja tak sungguh-sungguh, bekerja tak serius. Itu tandanya ibadahnya, puasanya tidak ikhlas. Apa baru tidak tahu firman? Awak puasa pun tidak makan, latih lemah, badan bawaannya begitu. Kalau mahasiswa atau siswa sama. Gak mau belajar. Kamu gak belajar? Aku sedang puasa, balak ya. Jam 9 pagi masih lalu. Di Jagoan, enak Jagoan. Pak, apa dah tahu siang kawan sama puasa mana? Siang sambung lagi, tidur lagi. Kata orang tua, kerajuan lalu semanya. Dan ada lain, itu kerajaan gue gak lupa aja. Kerajaan lalu. Kenapa? Puasa. Jadi akibatnya, gara-gara puasa kerja kita berantakan. Gara-gara puasa kerja kita gak ada tuntas. Gara-gara puasa kerja kita tidak selesai. Gara-gara puasa kerja kita tidak mencapai target. Berarti kalau begitu gak usah puasa kita. Pertanyaannya, apakah betul begitu puasa? Apakah betul puasa itu membuat kita sengsara? Apakah betul puasa yang diperintahkan oleh Allah, kutiba alaikum syiyam, itu menjadi kita gagal, menjadi kerja berantakan, menjadi kinerja turun, menjadi kita malas? Jawabannya tidak mungkin. Kalau begitu siapa yang salah? Puasanya yang salah atau kita yang salah? Coba Bapak Ibu, siapa yang salah? Kita yang
dua kali itu puasa Pak. Itu puasa soleh. Bapak sahur, iya di mulut jam sahur Pak, sahur soleh. Sadar kenapa ada puasa Pak? Walaupun udah puasa, ikan itu Pak aja makan Pak. Jadi bukan karena kesadaran dia berpuasa sehingga puasanya dia susah, menjadi dia gagal, menjadi dia tidak sukses. Dengan alasan puasa itu capek, puasa itu letih, puasa itu lemah, puasa itu lesu, yang membuat kita dibenarkan tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu berarti puasanya tidak ikhlas. Karena orang yang berpuasanya, karena ikut-ikutan, karena kalau sudah jadwalnya masuk untuk berpuasa maka dia berpuasa. Bukan karena kesadarannya, karena keikhlasannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita melakukan suatu ibadah, tapi manfaatnya tidak ada buat kita dengan ibadahnya tersebut, tentu rugi buat kita. Coba Bapak Ibu ya, apakah betul begitu puasa itu membuat kita lebih lemah? Jawabannya tidak. Contohnya di zaman Nabi Muhammad SAW, peperangan besar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat itu di waktu bulan puasa. Coba Bapak Ibu bayangkan perang. Apakah mungkin perang itu dalam ruangan? Itu perang-perangan. Apa mungkin perang itu di ruangan ber-AC? Itu udah mimpi namanya. Ya namanya perang di luar, di tempat terik panas matahari, mengeluarkan energi, fisik, tenaga, berkeringat, capek, tetap berpuasa. Yang dibacakan oleh Nabi dan para sahabat. Begitu kewajiban kita berpuasa, kecuali sakit, tidak bisa oleh kedokteran dan kesehatan. Oh tidak, tapi kalau masih kuat bisa. Dan pada waktu bulan Ramadan pula, ibadah-ibadah yang paling banyak disuruh oleh Allah Rasulnya. Coba ini. Ibadah itu capek enggak? Capek. Keluar energi, sholat. Mana ada sholat tarawih di luar bulan Ramadan? Enggak ada. Di luar bulan Ramadan cuma sholat Isya, tambah sholat sunat, selesai pulang. Ditambah sekarang bulan puasa. Pada bulan puasa bulan aktivitas, bulan produktivitas, bulan kreativitas, bulan kegiatan-kegiatan kita yang sibuk. Disuruh sholat tarawih, pulang ke rumah malam sholat malam lagi, tambah lagi. Apa nggak keluar energi, tenaga? Ada di bulan Ramadan. Kalau di Mekah, di Masjid Haram, ketika bulan Ramadan, itu berjam-jam berdirinya, capek. Tapi kalau dia ikhlas, nggak rasa capek. Kalau ada yang capek-capek itu nggak ikhlas dia. Sama juga kalau puasa dia lebih capek, malas, sudah sekali nggak ikhlas dia. Kita gampang aja jawabnya. Datang terlambat, pulang cepat, pergi ke masjid, katanya sholat, tapi 2 jam berupa kembali, contohnya tidur di masjid. Nah itu kali-kali. Tidak ikhlas. Tidak ada puasa yang membuat kita rusak. Masa ada Allah menyuruh kita beribadah membuat kita rusak? Tidak ada. Yang rusak kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mengawali dengan keikhlasan berpuasa karena Allah. Tapi karena sudah datang waktunya, sudah diumumkan oleh pemerintah hari ini, mulai sholat malam, sholat tarawih, besok puasanya kita ikuti sebagai rutinitas, sebagai kebiasaan, sehingga tidak menjadikan itu sebagai suatu nilai ritual yang kita perlu lakukan dengan keikhlasan. Dan puasa itu Bapak Ibu kalau memang rusak, kenapa Nabi menyuruh? Allah menyuruh. Nabi menyuruh dalam berbagai hadis menyebut rukun Islam. Itu banyak sekali pasti masuk berpuasa di bulan Ramadan.
ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti halnya telah diwajibkan berpuasa ini kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Jadi puasa itu universal. Bahkan agama-agama samawi apalagi puasa juga sebagai ibadahnya. Orang Kristen ketika Paskah puasa, orang Yahudi juga berpuasa. Bahkan agama Hindu dan Buddha pun berpuasa. Ketika Nyupi dan sebagai puasa itu kegiatan universal dari zaman dulu ada manusia sampai sekarang sampai hari kiamat, dan semua agama manapun menjalankan puasa. Berarti puasa itu baik, puasa itu bagus, bukan membuat kita malas kerja dan rusak gagal kerjaan kita gara-gara puasa. Tidak begitu. Kenapa? Karena puasa itu terbukti secara kesehatan bagus, secara psikologis bagus, secara dampak-dampaknya kepada kehidupan kita bagus. Banyak kalau kita coba telah. Tapi yang ingin saya tekankan keikhlasan. Ikhlas karena Allah. Kalau tidak sudah diserahkan. Nah, jadi di zaman Nabi puasa, berperang, beribadah. Sekarang kita disuruh beribadah, sholat malam, sholat tarawih, baca Quran. Terus baca Quran, berzikir. Itikaf lagi di masjid di 10 hari terakhir. Banyak disuruh kita melakukan berbagai kegiatan. Maka dengan demikian, ibadah puasa ibadah yang membuat kita mengeluarkan energi, tenaga dan pikiran. Bukan membuat kita malas berdiam diri, duduk, tidur, termenung, ngelamun, malas, tidak begitu. Dan kekuatan justru di bulan Ramadan itulah bulan produktivitas. Bahkan ada yang bukan bulan Ramadan ini sahrul Ramadan, ada sahrul jihad, sahrul Quran. Kenapa disebut sahrul jihad? Karena perang banyak. Kenapa disebut sahrul Quran? Karena semuanya Al-Quran dan kita disuruh baca Al-Quran. Jadi karena kita menjalankan ibadah puasa yang disuruh oleh orang-orang sebelum mengerjakan dan juga orang ke depan dan agama manapun, dan itu bagus dan produktif. Kenapa produktif ketika bulan Ramadan? Kenapa kreatif di bulan Ramadan? Karena kekuatan yang muncul di bulan Ramadan double ganda kekuatannya. Kalau hari-hari biasa di bulan Ramadan, kekuatannya kita lakukan dalam bekerja, melakukan apapun cuma satu, kuat jism, jasmani kita kuat. Tapi ketika bulan Ramadan ditambah dengan kuat spiritual, kuat rohani, karena dekatnya kita kepada Allah dengan berpuasa, sholat malam, sholat tarawih, baca Quran dan sebagainya, itu menjadikan dekat kepada Allah, dan Allah membantu kita, menolong kita, membuat kita bahagia, membuat kita sukses, dan membuat kita kerjanya produktif. Muncul ide-ide cemerlang. Coba bayangkan, banyak ketika kita di bulan puasa, ketika kita berpuasa, itu banyak ide-ide cemerlang. Allah yang bantu mencemerlangkan ide kita dengan kita berpuasa. Allah bantu juga pada kita menyelesaikan solusi-solusi persoalan kita karena puasa kita. Dan Allah juga bantu kita dengan segala macam bantuan dari Allah karena kita berpuasa. Tentu puasa yang ikhlas. Jadi puasa itu bulan produktif, bulan kreatif, bulan di mana kita bekerja tuntas, bekerja selesai, nggak setengah-setengah, nggak malas-malasan. Maka sebaliknya Pak Sekda, mesti bulan Ramadan itu jam kerjanya jangan diperlambat. Mesti mau kerja jam 6. Pulang kerjanya jam 5, jangan jam 4. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan kerja, bulan jihad. Jadi kepala daerah
yang menyatakan bulan puasa itu bulan puasa, akhirnya kita nggak makan, nggak minum, pada letih, sehingga anak sekolah diliburkan. Karena letihnya itu salah. Kalau saya menyarankan, justru di bulan Ramadan anak itu sekolah. Coba Bapak Ibu, kalau anak nggak sekolah, pagi-pagi masih tidur di rumah, gimana susahnya orang tua dulu kita bangun? Sekolah, nggak apa-apa. Jam 7 pergi ke sekolah, pulang sore menjelang puasa. Nah di sekolah disuruh dia ngaji, di sekolah disuruh dia baca Quran, disuruh ini belajar agama, hafal Quran. Gak apa-apa, justru begitu. Nah sekarang kita bicara tadi dengan alasan kita malas, kita gak sungguh-sungguh karena gak makan. Akhirnya kita lapar. Karena lapar gak puasa, lebih lemah lesu. Pertanyaan kan, apakah iya dengan puasa itu kita lebih? Apakah iya karena puasa itu kita lemah? Apakah iya karena puasa itu kita gak punya tenaga dan gak punya energi? Jawabannya tidak. Yang membuat kita letih, lemah lesu, ada pikiran kita sendiri yang membuat kita lebih lemah lesu. Puasanya sendiri tidak akan membuat kita lebih lemah lesu. Tidak, coba kita tanya kepada kedokteran. Kita disunahkan oleh Nabi bersahur di ujung menjelang imsak atau sahur. Taruhlah setengah 5 pagi kita selesai sahur makan. Tadi malam kita udah makan terus. Yang kita makan dari malam itu energinya dipakai untuk pagi sampai jam 10 sampai 11. Masih ada energi kita dari makanan tadi malam. Tidak ada alasan kita letih melusuk karena tidak ada tenaga. Salah itu. Makanan yang sahur diproses dalam tubuh kita, proses metabolisme. Jadi energi 4 jam berikutnya, jam 1 siang, jam 2 siang bisa kepakai energi yang sampai berbuka. Baru berbuka makan lagi. Praktis tidak ada alasan tenaga kurang, energi kurang secara fisik. Kecuali pikiran kita yang membuat kita lemah, letih, lesu, loyo. Pikiran kita yang membuat kita letih, yang membuat kita memblok jiwa kita bahwa kita lagi puasa. Puasa sama dengan letih, puasa sama dengan lapar, puasa sama dengan tidak punya energi. Jadi betulan seperti itu. Siapa yang membuat kita begitu? Kita sendiri, pikiran kita sendiri. Secara syariat tidak begitu. Secara contoh dan Nabi dan sahabat tidak begitu, secara kesehatan tidak begitu. Oh tidak begitu, kita yang membuat sendiri. Mungkin Bapak Ibu di sini banyak eselon 2 yang selalu menemani saya setiap hari dalam berbagai pekerjaan, termasuk yang menemani saya pada hari Senin dan Kamis. Kalau kita bulan puasa di bulan Ramadan, semua orang puasa. Saya alhamdulillah sampai sekarang ini dengan izin Allah berpuasa Senin Kamis rutin. Coba Senin Kamis hari kerja apa hari puasa itu? Bukan di bulan Ramadan. Ya kan? Bukan di bulan Ramadan, puasa sunat. Hari kerja. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada satupun kegiatan yang saya batalkan. Oh aku sedang puasa. Tidak ada satupun kegiatan mengunjungi daerah kemana-mana sampai ke pelosok, walaupun ke lapangan, walaupun ke sawah, walaupun ke mana-mana, ke laut. Bahkan saya pernah ke Mentawai ketika saya berpuasa. Pergi pagi, pulang menjelang maghrib dan buka puasa di mobil, pulang dari Mentawai. Kok bisa? Gak ada orangnya. Biasa saja. Kerjaan saya kerjakan. Tidak ada satupun yang terhambat karena puasa. Berarti secara fisik tidak ada apa bedanya saya dengan bapak dan ibu. Tapi kalau di pikiran saya lagi puasa, saya letih, lemah, betul ada letih, lemah. Ayo bapak sekarang kita duduk di sini. Saya bilang, ayo pak, kita sekarang sama-sama jalan kaki menuju Unang. Nah, coba jawabin masing-masing dan jawaban
bukan Bapak dan Ibu berhasil nggak nyampe di Una. Kalau pertanyaan saya, ayo kita sama-sama ke Una jalan kaki. Kalau yang jawab, insya Allah siapa? Kami ikut Pak. Orang itu pasti nyampe. Tapi kalau jawab Bapak Ibu, Pak, hari-hari, Pak, jauh Pak, pada kilo Pak, Pak, ajak sampai. Jadi pertanyaan, siapakah yang membuat kita sampai? Diri sendiri. Siapakah yang membuat kita tidak sampai? Diri sendiri juga. Makanya camkan niat kita mau sampai ke Una jalan kaki. Oh panas lewat, hujan lewat, oh nanti lapar makan, oh nanti haus minum, oh nanti capek istirahat. Ada jalannya sampai. Tapi dari awal saja dia sudah tidak mau karena pikirannya mengatakan tasir Pak, keundang, jauh dan sebagainya. Tidak akan sampai. Baru melangkah saya untuk dulu, ibu awal di kerajaan guru rumah, langsung datang kerajaan saya di jalan. Akan guru atau simpan guru tuh oh yang mau latihan lemah. Bukannya fisiknya puasa sama kuat. Kita yang membawa diri begitu pula puasa, Bapak Ibu. Kita yang membawa diri kita lebih lemah lesu. Kami dari Pemprov memperlambat masuk, mempercepat pulang, bukan membenarkan bahwa puasa itu lebih lemah lesu, tapi memberikan peluang kepada Bapak Ibu untuk dekat dengan keluarga lebih banyak lagi. Kalau lebih cepat pulang, Bapak Ibu kumpul sama suami, kumpul sama anak-anak, menyiapkan berbuka atau memperlambat datang juga begitu, bukan menambah tidur. Salah itu. Kalau gitu saya sebagai gubernur yang menandatangani edarannya berdosa juga menambah Bapak Ibu tidur. Tapi untuk menambah Bapak Ibu menyiapkan diri di rumah untuk jalan pergi dengan bersama keluarga. Tapi yang jelas jangan bincangkan kepada pikiran kita lebih lemah gak bisa. Ya contoh tadi saya, dan Bapak Ibu bisa lakukan. Karena puasa itu bagian daripada kehidupan dan tidak menjadikan kita pikiran pada keadaan yang lebih lemah lesu. Jadi Bapak Sekda nanti besok kita lihat bulan puasa. Lihat pekerjaannya. Kalau pegawai kita masuk kantor male-male, ayo udah ikhlas. Kalau misalnya pegawai apa eselon 2 pun bantu loyo bantu latihan, itu udah ikhlas. Kenapa? Karena dia tidak niatkan Allah. Kalau dia kenal Allah tenang aja, puasa biasa. Kalau ngantuk, mungkin dia banyak sholat malam. Tapi sholat malam enggak, ngantuknya iya, nah itu juga betul. Karena kita kan sholat malam kan mungkin tengah malam, nah bolehlah kalau alasan itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan keikhlasan kita beribadah dicontohkan nanti ketika kita di bulan puasa, di bulan Ramadan kita berpuasa, dan mudah-mudahan kita bisa menjalani puasa dengan baik, sehingga menjadi orang yang bertakwa, la'alakum tattaqun. Orang takwa itu kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang bertakwa mulia di sisi Allah. Orang yang bertakwa. Itu yang tidak akan capek Bapak Ibu dengan berpuasa ini. Kemudian dengan takwa hati kita bersih, fitrah suci, makanya ada Idul Fitri ditutup dengan Idul Fitri setelah 1 bulan penuh berpuasa. Kalau enggak, cari di TV bercakap pulang ketika puasa, bercakap ketika raya. Bagaimana? Berarti puasa itu betul. Dan kita dapat capeknya saja, dapat laparnya saja, dapat hausnya saja. Itulah kejadian. Oleh karena mari Bapak Ibu, keikhlasan kita beribadah diawali dengan merubah mindset cara pikir kita bahwa kita beribadah sama Allah bukan karena ikut-ikutan, bukan karena siapa-siapa, dan tolong buang dari pikiran Bapak pikiran-pikiran lebih lemah lesu karena berpuasa, hilangkan. Karena itulah yang menjadi penyakit ngeblok diri kita dan membuat kita tidak bisa berpuasa dengan baik karena pikiran kita sendiri yang membuat kita seperti itu. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf pada yang salah. Selamat menjalankan ibadah puasa dan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.